Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eka Nurul Amalia. Nah, di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang udah masuk ke aku. Entah itu melalui DM Instagram, ada juga yang komen secara langsung di kolom komentar YouTube, ada juga yang menyampaikan melalui sosial mediaku yang lain. Dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah antusias dengan video-video yang udah aku buat. Buat teman-teman semuanya yang kira-kira punya pertanyaan tambahan atau pengen tahu secara mendalam tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa, kalian boleh banget buat pertanyaan lagi. Nah, kalian nanti bisa cantumin pertanyaan kalian di kolom komentar atau DM aku secara langsung di Instagram aku @ekamalia2. Nanti kalau misalkan rame, aku bakalan buat part 2-nya ya, teman-teman. Di sini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku, baik itu secara DM Instagram, melalui DM Instagram atau melalui kolom komentar di YouTube dan juga di TikTok gitu. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Aku bacain ya, teman-teman. Kak, aku kan lulus SNBP. Nah, mau daftar beasiswa ini kira-kira dapat laptop gak ya, Kak? Kalau lulus terus. Kalau udah keterima tuh boleh nerima beasiswa lain gak ya? Sama apakah ada aturan kayak IPK-nya harus tinggi atau kalau turun beasiswanya dicabut gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, aku bakalan bahas satu-satu. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih dan ucapin selamat buat teman-teman yang sudah lolos di SNBP, karena nanti kan kalian gak perlu repot-repot lagi ya buat cari PTN atau mungkin PTKIN atau mungkin perguruan tinggi yang kalian inginkan. Kalian hanya bisa fokus pada beasiswa. Tapi buat teman-teman semuanya yang belum lolos di SNBP atau di SPAN PTKIN atau di seleksi-seleksi nasional, kalian masih punya kesempatan kok. Nanti kalian bisa coba lagi di seleksi-seleksi selanjutnya. Nah, ini pertanyaan pertamanya itu kan tentang kalau misalkan lolos dapat laptop gak ya? Sesuai dengan video yang udah pernah aku buat sebelumnya, teman-teman. Kalau misalkan kalian lolos, kalian menjadi awardee Glow and Lovely Bintang Beasiswa, kalian akan mendapatkan 1 buah laptop. Nah, itu buat yang ikut pada program reguler. Kalau kakaknya ini kan memang dia baru lulus SNBP, artinya dia kan memang sudah lulus dari SMA, SMK sederajat ya. Dia mau ke PTN yang dia inginkan. Otomatis kan karena dia memang dari lulusan SMA, SMK sederajat, berarti kan dia ikut pada program reguler. Nanti kemungkinan akan mendapatkan 1 buah laptop untuk menunjang perkuliahan gitu. Tapi ingat ya teman-teman, laptop di sini itu sifatnya itu adalah kita kayak minjam gitu loh. Nanti ada sebuah kontrak, kalau misalkan memang kita bisa untuk memenuhi sebuah kontrak yang ada di sana, nanti itu akan menjadi milik kita seutuhnya ketika kita udah lulus gitu. Tapi ketika kita mungkin selama perkuliahan ngelanggar aturan, ngelanggar kontrak, atau mungkin kita di DO dari institusinya atau dari perguruan tingginya, otomatis nanti kita harus mengembalikan laptop yang kita dapatkan gitu. Itu juga salah satu persyaratan ya. Tapi menurutku kalau kontraknya itu nggak terlalu ribet kok teman-teman. Asalkan kalian bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di kampus, kalian memang bisa untuk mempertahankan prestasi-prestasi kalian, kalian berkomitmen untuk meneruskan pendidikan kalian, kalian juga aman gitu loh. Dan menurutku pun juga nggak seberat itu kalau misalkan kalian harus IPK-nya berapa dan berapa. Dan kemarin pun aku sempat lihat lagi di kontraknya teman-teman, ternyata nggak ada nanti kalian tuh harus mendapatkan IPK berapa, kalau misalkan turun nanti beasiswa dicabut atau enggak gitu. Itu nggak ada di zamanku. Kalau zaman sekarang ada, aku kurang tahu ya teman-teman. Tapi sebisa mungkin kalian harus bisa mempertahankan prestasi kalian. Karena nanti teman-teman di 1 semester itu ada namanya progress report gitu. Nanti kalian melaporkan IPK kalian tuh berapa, terus prestasi-prestasi kalian yang udah kalian dapatkan selama perkuliahan 1 semester itu apa saja. Terus nanti kalau misalkan kalian ikut kegiatan kalian tuh apa saja, cita-cita kalian tuh udah seberapa sih progresnya gitu. Nanti kalian tuliskan di progress report itu. Nah, kalau menurutku sendiri dari awardee Glow and Lovely Bintang Beasiswa memang adalah orang-orang terpilih yang memang menurutku mereka bisa kok untuk menjaga IPK kalian. Makanya dari sekarang kalian tanamkan dalam diri kalian, kalian komitmenkan dalam diri kalian pengen untuk melanjutkan studi dan pengen untuk memaksimalkan masa studi ini gitu. Dan semoga aja lolos ya teman-teman gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Azra juga ya, masih pertanyaan yang sama sebenarnya. Nah, terus kalau udah keterima tuh boleh nerima beasiswa lain nggak ya Kak? Nah, ini
Sebenarnya ini ada di bagian kontrak kalau nggak salah, dan kemarin aku sempat tanya dari tim Hosisora Foundation, aku mau memastikan lagi gitu loh, apakah memang sistemnya tuh sama atau enggak dengan sistemku yang dulu. Kalau aku dulu kan memang di tahun pertama kita nggak boleh untuk menerima beasiswa lain, kalau kita bisa untuk menerima beasiswa lain di tahun kedua, ketiga maupun keempat gitu. Dan aku pun juga di tahun kedua aku mencoba untuk mencari beasiswa lain gitu, karena memang aku sadar kalau dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini kan memang secara parsial ya, kita nggak mendapatkan uang secara utuh yang mengcover semua kebutuhan kita selama kuliah. Jadi aku masih butuh beasiswa lain gitu yang memang sama-sama parsial gitu. Jadi kayak digabungkan dan alhamdulillah semua tercukupi, dan itu ternyata sama sistemnya ketika kalian mendaftar di batch 9 ini. Jadi nanti ketika kalian di tahun pertama, kalian itu ada kontrak, kalian nggak boleh menerima beasiswa lain, tapi nanti di tahun kedua, ketiga, dan keempat kalian boleh untuk menerima beasiswa dari pihak lain gitu teman-teman. Terus kalau misalkan KIP nih, KIP itu kan dari awal ya. Nah dari awal kalau misalkan kalian mau mendapatkan KIP atau Glow and Lovely Bintang Beasiswa, kalian harus memilih teman-teman, kalian nggak bisa untuk mendapatkan keduanya. Karena kalau KIP pun itu kan mulai dari tahun pertama, dan KIP pun juga nggak boleh untuk menerima beasiswa lain. Jadi kebanyakan temanku yang dulu dapat KIP juga, mereka mengundurkan diri dan digantikan oleh teman-teman yang masuk ke list cadangan gitu teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Kak Azra. Terus ada beberapa pertanyaan lain. Ini ada beberapa pertanyaan lain. Pertanyaannya banyak banget ya, dari Kak Marla. Nah ini DM aku di Instagram juga. Pertama, kira-kira apa sih yang diharapkan atau awardee yang dicari oleh Glow and Lovely? Sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus ya. Kalian tuh punya prestasi berapa, terus nanti kalian tuh punya apa, pokoknya prestasi atau pencapaian apa saja, terus nanti kalian bisa untuk menjadi awardee. Sebenarnya nggak ada hal terkhususnya gitu. Kalau menurutku sih yang terpenting adalah kalian memang secara serius dengan mimpi-mimpi kalian, kalian serius untuk menggapai mimpi-mimpi kalian, kalian serius dengan studi yang kalian ambil. Karena memang dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini kan memang fokusnya adalah pengen untuk membantu mewujudkan mimpi-mimpi perempuan yang ada di Indonesia. Karena kan ya kita sebagai seorang perempuan kadang itu dianggap sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tapi dengan adanya Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini nanti akan membantu teman-teman untuk mencapai mimpi-mimpi kalian melalui pendidikan tinggi gitu. Dan itu yang perlu untuk ditekankan ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman juga harus bisa mencantumkan itu dengan apa yang udah kalian tuliskan di esai. Jadi kayak visi dan misinya Glow and Lovely Bintang Beasiswa dengan visi misi kalian ketika kalian kuliah atau melanjutkan studi itu hampir sama gitu, atau mungkin bahkan sama gitu. Dan itu peluangnya akan lebih besar ketika kalian diterima di Glow and Lovely Bintang Beasiswa gitu sih. Kalau menurutku sih seperti itu ya, karena kalau kita kayak matokin prestasinya segini-segini, aku dulu pun juga prestasiku sedikit gitu, tapi alhamdulillah juga bisa diterima, dan diterimanya pun juga diterima bukan terima cadangan gitu kan. Banyak ya teman-teman yang terima cadangan gitu. Kalau misalkan kalian diterima cadangan pun jangan berputus asa, karena kan masih banyak kesempatan yang lain gitu. Yang kedua, kira-kira kami kan diberi esai nih 5 soal, ada tips atau metode menjawab disarankan nggak? Sebenarnya di video sebelumnya ya teman-teman, aku udah pernah bahas tentang hal apa saja sih yang perlu kalian siapkan sebelum kalian menulis esai di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Tapi kalau misalkan metode yang disarankan, itu menurutku tergantung kalian ya. Karena gini, kembali lagi ke diri kalian. Esai itu kan tentang diri kalian ya. Dan yang tahu diri kalian kan adalah diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menganalisis diri kalian, bagaimana kalian menuliskan itu kan ya tentang diri kalian sendiri. Kalau aku dulu memang ya metodenya udah aku sampaikan ya di video sebelumnya. Kayak aku tuh nulisnya di WhatsApp seperti itu, terus nanti aku salin. Tapi karena sekarang itu modelnya itu bukan kayak Google Form. Kalau aku dulu kan di Google Form ya. Kalau sekarang tuh udah di website berbagi kelas, berbagi cerah. Jadi kayak memang udah dalam bentuk satu file gitu di Word atau nanti dijadikan PDF gitu kan. Nah kalian malah lebih mudah kan untuk menuliskan secara langsung di Word-nya itu gitu. Tapi untuk menjawab metode-metodenya, kira-kira misalkan ada pertanyaan ini nanti dijawabnya, nanti mungkin aku bakalan bahas di next video ya teman-teman. Nah ada juga yang tadi kemarin banyak sekali teman-teman yang minta di esaiku tuh bagaimana gitu. Nah ini gini teman-teman, dulu aku kan nulisnya
chatnya di WA ya teman-teman, terus aku nanti salin gitu kan. Nah sekarang itu WA aku udah berubah, jadi ya aku nggak nyimpen lagi untuk esai-esainya gitu. Dan kemarin pun aku juga lihat-lihat di email, ternyata nggak kesimpan. Biasanya kan kesimpan ya, kayak kita tuh memberikan respon apa saja, terus nanti kesimpan editannya tuh masih bisa diedit gitu. Tapi ternyata nggak ada teman-teman, jadi mohon maaf sekali aku nggak bisa ngasih ke teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang pengen untuk melihat esai-esai dari Wordy-nya, teman-teman bisa melihat di TikTok. Kayaknya banyak sih Wordy yang share esai mereka gitu. Kemarin aku sempat lihat sih. Nah, teman-teman bisa cari gitu untuk referensi. Tapi yang paling penting adalah teman-teman ingat ya, kalian jangan sampai kayak menjadikan itu sebagai referensi utama. Kalian tetap ini boleh kok dijadikan referensi, tapi tetap jadi diri kalian sendiri, karena ini sangat penting untuk mendukung kalian lolos di tahap selanjutnya, bahkan nanti di wawancara gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga. Setelah terpilih sebagai Wordy, apakah ada acara lanjutan atau bimbingan? Ada, teman-teman. Jadi ada namanya capacity building, itu setiap 1 tahun sekali. Yang kita nanti ada kesempatan untuk ke Jogja, teman-teman. Tapi di tahunku itu karena COVID ya. Nah, nanti di tahun ini insya Allah kita bakalan ada capacity building di Jogja gitu. Tapi itu adalah pertama kali karena memang kita kan COVID di tahun 2021 ya, kita nggak pernah ke Jogja gitu. Tapi di batch-batch setelah aku itu mereka udah pernah ke Jogja, bahkan udah ada yang 2 kali, ada yang beberapa kali gitu loh ke Jogja gitu. Jadi kita dapat capacity building selama 4 tahun, jadi setahun 1 tahun itu sekali. Terus ada kelas-kelas gratis gitu loh, kayak kelas-kelas gratis yang bisa untuk ditawarkan, kita bisa ikuti kelas-kelas gratis itu. Kayak misalkan ada kelas bahasa Inggris gitu kan. Biasanya kan dari tim Hozisora Foundation ini bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misalkan kayak Cakap, terus ada mentor-mentor yang lain juga. Nah ini akan memberikan kesempatan kita untuk mempelajari hal-hal baru, entah itu dari dunia pekerjaan, entah itu kayak belajar bahasa Inggris, belajar hal-hal lain, skill-skill lain yang bisa mengasah keterampilan kita gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ikut ya silahkan, kalau ini adalah opsional, tapi kalau capacity building itu wajib teman-teman untuk diikuti gitu teman-teman. Terus selanjutnya, boleh diceritakan mendetail setiap step-stepnya Kak? Nah ini juga udah aku bahas ya di videoku sebelumnya. Jadi ada beberapa step di Glenn Lovely Bintang Beasiswa. Nanti teman-teman bisa lihat di videoku yang pertama. Nah itu ada ya. Untuk home visit sendiri, saya kan anak rantau, sedangkan orang tua di daerah masih HP jadul. Kira-kira itu gimana ya Kak? Nah sebenarnya kalau ini pun aku juga nggak tahu ya teknisnya. Dulu aku tuh dihubungin, kalau nggak salah waktu itu aku masih di rumah sih. Sebenarnya kalau kalian mau mendaftar, menurutku daftar aja sih nggak apa-apa. Dan kayak kemungkinan kalian pun masih di rumah gitu loh, belum masa perkuliahan. Jadi menurutku masih aman sih. Seharusnya sih masih aman ya. Tapi kalau misalkan kalian memang keadaannya dalam keadaan merantau, nanti kalian boleh untuk konfirmasi ke tim Hozisora gitu kan. Nanti kan kalian dihubungi secara langsung ya sama tim Hozisora untuk melakukan home visit itu tadi gitu. Nah secara personal, kayak aku dulu waktu itu lewat WhatsApp gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada halangan, kalian bisa sampaikan ke tim Hozisora, nanti akan dibantu untuk solusinya gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalian jangan menyerah hanya karena suatu alasan. Nah kalian bisa mencoba terus dan terus. Nanti kan kalau misalkan ada halangan, kalian bisa untuk bertanya atau komunikasikan lebih lanjut sama tim Hozisora, pasti kok dibantu gitu. Terus ada lagi nih, masih ada ya. Apakah ada contoh esai yang dapat kami jadikan acuan? Tadi ya udah aku jawab sebelumnya, aku mohon maaf banget aku nggak punya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di yang lain dulu ya, karena memang aku udah nggak nyimpen gitu loh. Terus apakah beasiswa ini ikatan dinas Kak? Sebenarnya kalau misalkan kalau ini ya, kadang tuh orang selalu mikir karena ini adalah Glenn Lovely Bintang Beasiswa dari suatu brand gitu, nanti kalau misalkan kita udah lulus nanti kita bakalan kerja di brand itu. Sebenarnya enggak teman-teman, kalau kita udah lulus ya udah gitu loh, kita mau berkarir apapun ya sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah jadi nggak ada ikatan dinas ya, ikatan dinas nanti kita harus kerja di sana atau bagaimana, nggak ada gitu. Terus dari mana saja informasi tentang seleksi seleksi dapat kami dapatkan. Oke. Nah, di sini mungkin dari
dari Instagramnya Hosisora Foundation atau dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa, kalian boleh banget buat pantengin, atau di websitenya Kelas Berbagi Cerah. Tapi menurutku yang paling mendetail itu di Hosisora Foundation, karena biasanya itu tim Hosisora Foundation mengadakan webinar-webinar gitu loh. Nanti kalian bisa mengikuti, terus kalian bisa tanya-tanya secara mendetail. Kemarin juga ada ya webinar-webinar yang membahas tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini gitu. Jadi kalian bisa untuk mantengin terus di Instagramnya Hosisora Foundation ya teman-teman gitu. Terus secara menyeluruh, apakah ada pengalaman atau trik khusus untuk beasiswa ini? Sebenarnya kalau trik khusus, aku nggak ada trik khusus ya, tapi aku mencoba untuk memaksimalkan prosesku di sini. Aku mau kalau misalkan aku mendaftar di beasiswa ini, aku nggak mau daftarnya tuh secara deadline gitu loh teman-teman. Jadi aku pengen untuk memaksimalkan, kalau misalkan memang butuh berkas-berkasnya disiapkan dengan maksimal, kalau memang butuh esainya kalian siapkan dengan maksimal, kalian cek terus memang sesuai atau enggak, atau ada perlu hal yang harus ditambah-tambahi, dikurangi, dan kalian baca terus, jangan sampai ada yang typo, ada kesalahan-kesalahan kecil aja. Karena bisa jadi kesalahan kecil itu akan mengurangi poin kalian gitu. Dan menurutku ini sih kuncinya gitu. Dan maksimalkan hal-hal yang ada selama kalian kuliah gitu. Kalau misal kalian merasa belum maksimal di perkuliahan, ya nggak apa-apa, kalian tuliskan aja sesuai dengan kondisi diri kalian, dan kalian maksimalkan proses penjelasannya. Karena kadang dengan kata-kata aja itu menurutku bisa menyampaikan niat kita, bisa menyampaikan apa yang ada dalam diri kita secara maksimal kepada orang lain gitu. Itu ya teman-teman, itu dari Kak Marla tadi. Terus ada lagi nih, oh ya, ada yang minta lagi ya untuk di spill esainya. Mohon maaf sekali lagi, untuk tipsnya supaya lolos esainya bagaimana Kak? Ya itu tadi ya, kemarin udah aku bahas, kalian bisa mempersiapkan beberapa hal yang memang harus disiapkan, dan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian menulis esai. Dan menurutku itu sih yang paling penting gitu. Dan yang paling penting adalah juga ini nih, kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Kalau misal kalian nggak bisa untuk menjadi diri kalian sendiri, kayak terbawa-bawa sama orang lain, bisa jadi itu yang menjadi alasan kenapa kalian nggak lolos gitu sih. Karena ya saling mempengaruhi sih menurutku di berkasnya. Nanti kalian menulis apa, nanti ditanyain di wawancaranya. Kalau memang nggak sama, nanti ya bisa jadi nggak lolos dan lain sebagainya gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Terus ada juga yang kemarin itu tanya di YouTube juga, ada yang ngerasa minder gitu tentang prestasinya gitu. Dulu aku juga prestasiku masih sedikit ya teman-teman. Prestasiku tuh hanya 2 waktu itu yang aku lampirkan. Satu itu di tingkat nasional juara 3, satu itu di tingkat provinsi juara 3 juga. Ada lagi kayaknya satu kontributor terbaik gitu secara nasional, kayak penulis cerpen gitu loh. Tapi aku nggak tahu sih ini aku cantumin atau enggak. Yang paling penting adalah yang 2 ini. Dan menurutku dari kedua ini pun yang aku ikuti nggak terlalu prestisius gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini punya prestasinya di olimpiade dan lain sebagainya, aku bukan seperti itu, tapi ya alhamdulillah aku bisa lolos. Apalagi buat teman-teman semuanya yang saat ini punya prestasi banyak gitu loh, kalian silahkan untuk mendaftar. Kalian punya kesempatan lebih besar kalian untuk lolos di Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini. Nah buat teman-teman semuanya yang nggak punya prestasi, tenang aja, kalian jangan minder karena satu hal ini. Kalian bisa untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Kalian bisa menjabarkan hal-hal yang udah kalian lakukan selama kalian sekolah gitu loh. Nah ini juga bisa untuk menunjukkan bahwa kalian tuh serius dengan mimpi-mimpi kalian. Kalian memang punya celengan lah istilahnya, celengan untuk menggapai mimpi-mimpi kalian di masa yang akan datang gitu. Itu sih menurutku gitu. Nah buat teman-teman semuanya jangan minder ya hanya karena prestasi sedikit, atau mungkin kayak aku dari sekolah yang nggak maju kok teman-teman. Aku dulu juga sekolah aku biasa aja sih menurutku gitu. Nah kalian bisa kok untuk daftar aja, pokoknya daftar aja. Aku dulu juga nekat aja daftar aja, dan alhamdulillah bisa lolos gitu loh. Terus kita beralih di YouTube ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Nah ini aku bacain satu-satu ya. Ini ada Kak mau tanya, ini buat anak SMK yang masuk kuliah bisa, mau dijawab karena mau daftar
masih bingung gitu. Ini bisa ya buat anak-anak SMK, SMA, MA sederajat gitu, buat teman-teman semuanya yang akan lulus dari SMA, MA, SMK sederajat. Kalian nggak harus dari SMA atau mungkin dari MA, kalian dari sekolah kejuruan pun juga nggak apa-apa gitu. Nah, asalkan nanti kalian diterima di perguruan tinggi negeri, politeknik negeri, atau mungkin perguruan tinggi PTKIN lah, PTKIN, nah ya gitu. Nah, kalian boleh untuk mendaftar gitu. Dan juga kalian daftarnya juga harus dari jalurnya itu adalah jalur SNBP atau SNBT, atau kalau dari dulu itu yang namanya SNMPTN atau SBMPTN, atau kalau di PTKIN itu dari SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Intinya adalah kalian itu diterima melalui jalur yang diadakan oleh pemerintah gitu. Itu ya, itu syaratnya. Terus di sini ada lagi, oh ya, disclaimer ya teman-teman, buat teman-teman semuanya yang cowok mohon maaf tidak bisa untuk mendaftar di gelombang free bintang beasiswa ini, karena beasiswa ini tuh hanya diperuntukkan untuk perempuan saja gitu. Dan aku takutnya nanti teman-teman yang laki-laki udah banyak prepare terus tanya-tanya ternyata nggak bisa daftar. Tapi tenang aja, masih banyak kok kesempatan-kesempatan lain yang bisa kalian dapatkan, entah itu beasiswa-beasiswa lain dari pihak lain juga gitu. Terus ada lagi nih, Kak mau bertanya untuk alamat, kalau alamat kakak sama alamat domisili tinggal sekarang itu beda sama yang kakak yang tulis alamat kakak atau domisili tinggal sekarang gitu. Nah, di sini sebenarnya dulu aku kan sekarang juga tempat tinggalnya di rumah ya teman-teman, di rumahku sendiri gitu. Jadi memang nggak ngerantau gitu kan. Jadi memang aku menulisnya tempat tinggalku sekarang gitu. Kalau teman-teman semuanya memang bingung kira-kira gimana, kalian tulis aja tempat tinggal kalian saat ini atau alamat rumah kalian saat ini. Nanti ada konfirmasi kok kalau misal kalian bakalan ngerantau di sana, nanti akan dikasih kesempatan untuk ngisi form lagi. Dulu aku tuh kayak setiap mau ke seleksi selanjutnya, misalkan nih, aku kan ada dulu seleksi berkas, seleksi video, terus ada seleksi yang ketiga itu wawancara, terus home visit. Nah, dari seleksi berkas ke seleksi video ini nanti ada form lagi yang harus kita isi. Entah form itu ada beberapa pertanyaan sih, yang paling aku ingat itu kalian masih udah diterima belum ke perguruan tinggi, lewat jalur apa, terus domisili kalian tuh apa, apakah kalian tuh tempat tinggalnya tuh di mana, nanti bisa kalian konfirmasi di sana gitu. Oke, terus apakah wawancaranya itu secara online kayak mengirim video atau gimana? Nah, ini wawancaranya online ya, nggak ngirim video sih, kita akan ditanya secara langsung gitu. Nah, kalau dulu aku gitu. Kalau di batch sebelumnya kayaknya pernah ada yang home visitnya itu secara langsung teman-teman. Aku pernah dengar cerita-cerita dari penerima dari batch sebelumnya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya memang udah online semuanya gitu. Nah, untuk ngirim video itu karena di batch aku itu ada seleksi yang namanya seleksi video. Jadi dulu itu sebelum seleksi wawancara atau ya seleksi wawancara atau interview, aku itu disuruh untuk mengirimkan video. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nanti kalau memang lolos, masuklah ke seleksi wawancara gitu. Tapi kalau di batch sebelumnya setelah aku ini itu udah nggak ada teman-teman. Apalagi di batch 9 ini dari seleksi berkas itu masuk langsung ke seleksi wawancara gitu. Jadi nggak perlu ngirim video gitu ya. Terus ya untuk yang teman-teman yang tanya tentang tips wawancara, nanti aku bakalan bahas juga di video selanjutnya aja ya, supaya nggak kepanjangan. Terus, nah kalau dapat beasiswa ini apakah masih bisa ikut beasiswa lain, Kak? Ini udah aku jawab ya tadi, Kak. Berarti untuk beasiswa yang regulernya, beasiswa yang kita dapat nggak di cover sampai kita lulus ya, yang nggak di cover sampai lulus teman-teman. Hanya kalian tuh dapat 17.500.000 untuk yang daftar ke reguler, yang ke parsial itu hanya dapat 10 juta gitu. Gitu ya. Nanti tapi tenang aja, nanti kalian bisa kok untuk mendaftar di beasiswa lain di tahun kedua, ketiga, keempat dan kedua, tiga dan juga keempat untuk yang daftar di beasiswa reguler gitu. Udah ya, kayaknya udah banyak pertanyaan yang udah aku jawab. Buat teman-teman semuanya yang kira-kira kayak belum terjawab dengan secara mendetail atau teman-teman masih punya pertanyaan yang lain, teman-teman boleh banget buat tanya di kolom komentar atau DM aku di Instagram aku @ekamalia2. Kalau misalkan rame nanti aku bakalan
bakalan lanjut aja di part 2-nya supaya kalian mendapatkan informasi secara mendetail. Tapi kalau misalkan nggak terlalu rame atau mungkin hanya satu atau dua yang tanya, nanti aku bakalan jawab satu-satu aja gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.